Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jerry Pranata Sebayang dan teman saya. Dan saya Bernardus Anggodo Aryudawan Haji. Nah, di sini kami akan mempromosikan game yang telah kami buat, yang kami beri nama Try Your Luck. Di sini sudah ada desain poster kemasan dari game kami, New Dash Game, Try Your Luck. Game dadu terbaru menciptakan suasana kemeriahan dengan teman. Seperti yang kita tahu, dadu adalah sebuah objek kecil yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol acak. Dadu digunakan dalam berbagai permainan anak-anak dan judi. Umumnya, dadu digunakan berpasangan. Di sini, kami akan membuat game yang baru yang kami sebut Try Your Luck. Kan Ludo udah lama kan, game lama, jadi nanti kan bosan gitu main Ludo terus. Jadi kami mempunyai ide untuk membuat game baru. Game yang sangat mudah dimainkan dan tentunya sangat menyenangkan. Dan juga peraturan yang sangat sederhana. Untuk siapa aja sih game ini? Jadi game ini ditujukan untuk anak-anak, remaja, orang dewasa. Terus fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya itu untuk bersenang-senang dan menghabiskan waktu bersama teman-teman dan sistem poin dan hukuman. Jadi ada sistem poin dan hukuman gitu. Jadi kalau lagi boring gitu, biasanya mainin game ini sama kawan-kawan supaya bisa bersenang-senang. Terus ada sistem hukuman, jadi nanti yang kalah itu dapat hukuman dari yang menang gitu. Terus apa aja yang dibutuhin buat mainin game ini? 2 dadu sisi 6, chip berbentuk koin, gelas kecil untuk membentuk dadu, stiker bergambar lambang dan poin. Terus jumlah pemainnya berapa? Jumlah pemainnya itu ada minimal 2 dan maksimal 8. Terus pembagian pemainnya gimana? Jadi para pemain menentukan giliran dengan melempar dadu 6 sisi 2 kali. Terus pemain pertama adalah pemain yang memperoleh poin tertinggi. Terus pemain yang memiliki poin terkecil mendapat giliran paling belakang. Atau bisa dengan hopunta atau batu gunting kertas untuk menentukan giliran pemain. Terus aturan nilai. Jadi nanti kan setiap melempar dadu itu dapat lambang. Terus nanti ada nilainya. Nilainya itu berlian merah 150 poin, berlian biru 100 poin, emas 50 poin, uang kertas 20 poin, jong itu minus 20 poin. Jadi nanti kalau udah dapat poin 50 misalnya, terus dapat jong itu dikurang 20, jadi 30 gitu. Terus ada infinity gauntlet. Jadi nanti semua poin yang kita udah dapat itu nanti dibagi 2 gitu kalau dapat infinity gauntlet. Jadi jangan sampai dapat gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bernardus. Nah, di slide ini udah ada contoh desain gambar dari sisi-sisi dadunya. Ini kan ada 2 dadu. Ini setiap sisinya nanti ada 1 infinity gauntlet, ada 1 berlian merah, 1 berlian biru, 1 emas, 1 uang kertas, dan 1 jong. Terus desain chipnya nanti kayak gini. Oke. Aturan permainan. Pemain dilarang memberi atau menukarkan poin dengan pemain lain. Pemain yang memperoleh total poin 1000 dinyatakan sebagai menang. Pemain dengan poin paling kecil dinyatakan kalah. Dan pemenang dapat memberi hukuman ke pemain yang kalah. Hukuman dapat berupa perintah, ya, dan lain-lain. Jadi mungkin kayak contoh hukumannya kayak truth order atau challenge, ya. Jadi challenge-nya atau truth order-nya diusahakan yang positif atau yang sehat-sehat. Nah, untuk aturan tambahan ini ada yang namanya sistem match. Sistem match ini buat nanti dapetin chip sama sistem match. Nah, gimana cara dapetin chip? Ya, untuk mendapatkan chip itu syaratnya dapat 2 match di sini. Dalam 1 ronde, jika mendapat match atau lambang yang sama atau bisa dibilang double, akan diberi kesempatan roll.
Nah, pemain itu boleh mengambil, boleh tidak. Nah, jika dalam kesempatan roll tersebut mendapat match atau lambang yang sama lagi atau double lagi, maka akan diberi chip. Tapi poin untuk match kedua itu tidak dihitung. Nah, alternatif menang jika pemain mendapat 2 chip. Meskipun pemain tersebut belum dapat target 1000, tapi udah dapat 2 chip, ya pemain itu menang karena alternatif menang. Terus sistem snap. Jika mendapat 1 Infinity Gauntlet, maka poin total akan dibagi 2. Nah, jika mendapat 2 Infinity Gauntlet, maka pemain akan langsung kalah. Jadi misal di ronde pertama nih dapat 1 gauntlet, jadi gauntlet dibagi 2 tuh poinnya. Terus di ronde berikutnya dia dapat 1 Infinity Gauntlet lagi, berarti dihitung jadi 2 kan, karena sudah 2. Dia udah pemain itu langsung kalah. Nah, yang menang gimana? Yang menang itu nanti yang pemain yang punya poin paling tinggi, ya. Atau kalau ada pemain yang paling tinggi sama ada yang punya chip, jadi misal ada satu pemain yang poinnya paling tinggi, tapi ada satu pemain lagi yang poinnya rendah tapi punya chip. Nah, itu yang menang yang mana? Yang menang yang punya chip. Yang menang yang punya chip, ya. Nah, chip ini bisa diganti, istilahnya apa ya, kayak nyawa, ya. Chip ini bisa diganti sebagai nyawa jika dapat 2 Infinity Gauntlet. Nanti Infinity Gauntletnya dikurangin 1 chip, jadi kembali 1 Infinity Gauntlet. Nah, ini ada contohnya. Contoh untuk sistem snap atau sistem Infinity Gauntlet. Nah, jika ada pemain yang sudah dapat poin 250, terus di ronde berikutnya dia dapat ini 1 Infinity Gauntlet sama berlian biru, maka cara ngitungnya 250 ditambah 1 baru dibagi 2, jadi 350 dibagi 2 5. Iya. Jika pemain dapat 13 di ronde berikutnya, berarti ya benar. Jika di ronde berikutnya dapat Infinity Gauntlet lagi, berarti langsung kalah, karena kalau di total Infinity Gauntletnya langsung dapat 2, karena di ronde berikutnya sama di ronde sebelumnya sudah dapat Infinity Gauntlet. Nah, jika ada pemain dalam satu ronde dapat ini 2 langsung, 2 Infinity Gauntlet langsung, berarti pemain itu langsung kalah. Nah, untuk sistem chip, ya mungkin tadi di teorinya mungkin belum paham. Ini ada contohnya. Pemain mendapat match atau double sebanyak 2 kali dalam satu ronde. Jadi di satu ronde nih ada pemain dapat match emas. Nah, jadi nanti poinnya tambah 100. Terus karena dapat match atau dapat double, dia dikasih kesempatan roll. Nah, dia ngeroll lagi tuh. Roll lagi dapat ini berlian merah 2. Wah, ini match lagi kan. Nah, double lagi. Nah, karena dapat match kedua, pemain tersebut mendapat chip, tetapi poinnya tidak dihitung. Jadi gantinya poinnya dihitung, jadinya chip. Nah, oh iya, tadi buat ini, kalau udah dapat 2 match boleh roll lagi apa enggak? Ya enggak lah, kasihan nanti yang belum mendapat itu kasihan ya. Sistem chip sebagai nyawa.
pemain, contoh ya, pemain udah dapat 1 snap sama 1 chip. Nah, di ronde berikutnya dapat snap atau dapat Infinity Gauntlet lagi. Nah, salah satu Infinity Gauntletnya nanti bisa di counter atau dihilangin gitu. Ya pokoknya hilang lah sama tipsnya, nanti dapat hilangkan dengan tip. Jadi nanti 1 Infinity Gauntlet tambah 1 Infinity Gauntlet kedua dikurangi 1 tip. Berarti nanti sisanya tinggal 1 Infinity Gauntlet. Nah, oh iya, untuk ini ada tambahan, untuk sistem pencatatan poin itu terserah pemainnya, pengen nyatet sendiri boleh, atau pengen minta temennya nyatetin poinnya sendiri juga boleh, atau mungkin nanti ditambah sistem moderator nanti ini orangnya yang mengawasi jalannya permainan dan dia yang hitung semua poin-poin dari tiap-tiap pemain.